Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan selanjutnya, yakni kisah dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ia merupakan seorang nabi dan juga seorang rasul yang ditunjuk oleh Allah kepada suatu kaum. Ia merupakan keturunan dari Lamik, atau secara nasab saya sebutkan Nuh bin Lamik bin Mutawashilah bin Khanuh alias Idris alaihi salatu wassalam bin Yazid bin Malayil bin Qonin bin Anusi bin Sis bin Adam alaihi salatu wassalam, bapak dari manusia. Kelahiran Nuh setelah 126 tahun dari kematian Adam. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya. Berdasarkan sejarah ahlu kitab, maka jarak antara kelahiran Nuh dan kematian Adam adalah 140 tahun. Jarak antara keduanya adalah 10 abad, sebagaimana yang diukamkan oleh Al-Hafidz Abu Hatim bin Hibban dalam kitab Sahih. Muhammad bin Umar bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Zijaweh telah menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Salam telah menceritakan kepada kami dari saudaranya Zaid bin Salam. Ia berkata, saya mendengar Abu Salam berkata, saya mendengar Abu Umamah berkata bahwa seseorang mengatakan, wahai Rasulullah, apakah Adam seorang nabi? Beliau bersabda, ya. Orang tadi bertanya, berapa jarak antara Adam dan Nuh? Beliau menjawab 10 abad. Saya berkata hadis berdasarkan syarat Muslim meskipun ia tidak meriwayatkannya. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas ia berkata, jarak antara Adam dan Nuh adalah 10 abad yang semuanya berada di atas Islam. Hal ini merupakan bantahan bagi sejarawan dan yang lainnya dari golongan ahlu kitab yang mengira bahwa Qabil dan anak keturunannya menyembah sapi api, yang meriwayatkan bahwasanya jarak antara Adam dan Nuh itu 140 tahun, di mana antara jarak Adam dan Nuh itu ada golongan yang menyembah api. Namun hal itu dibantah oleh sejarah ini. Bila yang dimaksud abad tersebut adalah generasi, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah, yang artinya dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan sabda Rasulullah, sebaik-baik kurun atau generasi adalah generasiku. Maka sebelum Nuh terdapat sejumlah generasi yang hidup dalam masa yang sangat panjang. Berdasar hal ini, jarak antara Adam dan Nuh adalah ribuan tahun. Wallahu a'lam. Secara umum, Nuh alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah ketika berhala dan taghut disembah oleh manusia, dan manusia mulai terjerumus ke dalam kesesatan dan kekafiran. Maka Allah mengutus Nuh sebagai rahmat bagi manusia. Nuh alaihi salatu wassalam merupakan rasul pertama yang diutus kepada penghuni bumi, sebagaimana yang diungkapkan oleh manusia di hari kiamat kelak. Kaum Nabi Nuh adalah Bani Rasib. Jadi kaum dari Nabi Nuh ini bernama kaum Bani Rasib. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan umur Nuh ketika diutus menjadi seorang rasul. Ada yang mengatakan saat itu ia berumur 50 tahun, ada yang mengatakan 350 tahun, ada yang mengatakan 480 tahun. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Jarir, sedangkan pendapat ketiga diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Allah Ta'ala telah menyebutkan kisah Nabi Nuh, kondisi kaumnya, azab yang menimpa orang-orang kafir berupa taufan, serta bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam bahtera. Kisah-kisah tersebut berada di beberapa tempat di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Hud, surat Al-Anbiya, surat Al-Mu'minun, surat Asyura, surat Al-Ankabut, surat As-Saffat, surat Iqtarobat atau Al-Qamar. Allah juga menurunkan satu surat penuh berkaitan dengan kisah Nabi Nuh. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Pemuka-pemuka dari kaum tersebut berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam.
Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantara seorang laki-laki dari golongan kamu, agar dia memberi peringatan kepadamu, dan mudah-mudahan kamu bertakwa supaya kamu mendapat rahmat. Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 59-64. Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Malah kaum Nuh berkata, dia cuma membuat nasihat saja. Katakanlah, jika aku membuat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang yang lalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang, sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya sedang naik, itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari arah bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang lalim. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim sebaik-baiknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya yang berartinya, dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu ketika dia berdoa dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar, dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 76-77. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang lalim. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datangnya azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai pada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kepada kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru pada mereka,
agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat-sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru kepada mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru kepada mereka lagi, bahkan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya, dan menjadikan matahari sebagai pelita? Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu dengan sebenar-benarnya. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya, melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi mereka orang-orang yang lalim selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, maka ditenggelamkanlah, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong bagi mereka selain dari Allah. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seseorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang lalim itu selain kebinasaan. Quran Surat Nuh ayat 1-28. Kesemuanya telah kami jabarkan dalam kitab tafsir. Akan kami sebutkan kandungan kisah tersebut yang terangkum dalam ayat. Disebutkan pula dalam ayat-ayat yang lain yang menyebutkan pujian atas orang yang mengikutinya dan celaan atas orang-orang yang menyelisihinya. Banyak sekali di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah dari Nabi Nuh ini. Allah sudah menyebutkan ke dalam beberapa firman-Nya dalam Quran yang sangat banyak. Kisah ini telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 1, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada mereka keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik. Adapun inti dari kisah yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Atsar. Telah kami sebutkan di muka sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya jarak antara Adam dan Nuh adalah 10 abad yang semuanya berada dalam kondisi Islam. Diriwayatkan oleh Bukhari. Telah kami sebutkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Qur'an atau generasi atau abad dalam hadis tersebut adalah generasi atau masa yang telah berlalu. Kemudian setelah masa-masa keemasan tersebut, terjadilah hal-hal yang menyeret masyarakat saat itu untuk pindah ke penyembahan berhala. Sebabnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Ibnu Jurayj dari Atok dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Ibnu Abbas berkata, ini merupakan nama-nama dari orang soleh dari kalangan kaum Nuh. Ketika mereka meninggal, maka syaitan membisikkan kepada kaum mereka untuk membuat patung di majelis-majelis yang dulu biasa mereka gunakan. Mereka memberi nama patung-patung tersebut dengan nama orang-orang soleh tersebut. Mereka pun melakukannya, dan saat itu patung-patung tersebut belum disembah, hingga setelah mereka meninggal
dan ilmu mulai punah, maka patung-patung tersebut disembah. Ibnu Abbas berkata, berhala-berhala yang ada di tengah-tengah kaum Nuh inilah yang kemudian muncul di tengah-tengah bangsa Arab. Pendapat ini diungkapkan oleh Ikrimah, Ad-Dhahak, Qatadah, dan Muhammad bin Ishaq. Ibnu Jarir berkata dalam kitab tafsirnya, Ibnu Hamid telah menceritakan kepada kami, Mahron telah menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Musa, dari Muhammad Qais, ia berkata, dahulunya mereka adalah orang-orang soleh yang hidup di masa antara Adam dan Nuh. Mereka mempunyai pengikut yang senantiasa mencontoh mereka. Setelah mereka meninggal, maka para sahabat mereka yang senantiasa mencontoh mereka berkata, sekiranya kita membuat patung mereka, niscaya akan lebih mendorong hati kita untuk beribadah karena mengingat mereka. Maka mereka pun membuat patung orang-orang soleh itu. Ketika mereka meninggal dan datang generasi berikutnya, maka iblis mendatangi mereka seraya berkata, mereka generasi sebelumnya menyembah patung-patung ini, dan dengan patung-patung ini pula mereka meminta hujan. Maka mereka pun menyembah patung tersebut. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair bahwasanya ia berkata, Wat, Yahud, Yau, Suwa, dan Nasr adalah anak-anak Adam, sedangkan Wat adalah yang paling tua dan yang paling berbakti kepada Adam. Ibnu Abi Hatim berkata, Ahmad bin Mansur telah menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Musa telah menceritakan kepada kami, Yakub telah menceritakan kepada kami dari Abu Al-Mutahhar. Ia berkata, orang-orang tengah membicarakan Yazid bin Muhallab di hadapan Abu Ja'far, yaitu Al-Baqir, yang tengah melaksanakan sholat. Ketika selesai sholat, ia berkata, kalian membicarakan Yazid bin Al-Muhallab. Ketahuilah bahwasanya ia dibunuh di tempat pertama kali selain Allah disembah di sana. Abu Ja'far menyebutkan bahwa Wat adalah seorang yang soleh. Dahulunya ia sangat dicintai oleh kaumnya. Ketika ia meninggal, maka orang berdiam diri di sekitar kuburannya di daerah Babilonia dan bersedih atas kepergiannya. Ketika iblis melihat kesedihan mereka, maka ia menyerupai seorang manusia dan berkata, saya melihat kalian sangat sedih atas kepergian orang ini. Maukah aku buatkan sebuah patung yang menyerupainya, kemudian kalian letakkan di tempat perkumpulan kalian agar senantiasa mengingatnya. Abu Ja'far melanjutkan, maka mereka pun meletakkan patung di tempat perkumpulan mereka dan senantiasa mengingat mereka. Ketika iblis mendapati orang selalu mengingat keberadaan Wat, maka iblis berkata, maukah kalian aku buatkan patung yang menyerupainya, yang dapat diletakkan oleh setiap dari kalian di rumah masing-masing, agar kalian terus mengingatnya. Mereka menjawab, ya. Abu Ja'far mengatakan, maka iblis membuat patung Wat di setiap rumah, orang pun senantiasa mendatangi kemudian mengingatnya. Abu Ja'far melanjutkan, kemudian anak-anak mereka melihat apa yang mereka lakukan atas patung itu. Abu Ja'far mengatakan, mereka pun terus banyak menurunkan keturunan, kemudian mengajarkan tata cara kepada mereka untuk mengingat Wat, hingga pada akhirnya cucu mereka menyembah selain Allah. Jadi yang pertama kali disembah selain Allah adalah patung Wat yang mereka namakan Wat. Kesimpulannya bahwa patung-patung tersebut telah disembah sekelompok manusia. Telah disebutkan bahwa seiring dengan perjalanan waktu, maka gambar-gambar tersebut mereka jadikan dalam wujud patung agar lebih melekat dalam diri mereka. Setelah itu, patung-patung tersebut disembah selain Allah. Dalam menyembah patung-patung tersebut, mereka memiliki tata cara yang beraneka ragam yang telah kami paparkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Wa'ilahilhamd. Disebutkan dalam kitab As-Sahihaini dari Rasulullah SAW bahwasanya Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada beliau tentang gereja yang mereka lihat di Habasyah yang bernama Maria. Mereka berdua menyebutkan keindahan gereja tersebut dan gambar yang ada di dalamnya. Beliau bersabda, maka itulah orang yang apabila ada orang soleh di antara mereka meninggal dunia, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya, lalu mereka menggambar di dalamnya gambar-gambar tersebut. Merekalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian disebutkan dalam hadis yang sempurna sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dalam kisah Nuh. Tatkala Allah mengutus Nuh alaihissalam, maka ia menyeru manusia untuk mengesahkan peribadatan kepada Allah dan tidak menyekutukannya, tidak menyamakan peribadahan kepada Allah dengan patung-patung, berhala, tauhid. Mereka meyakini keesaan Allah dan meyakini bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Dia,
dan tidak ada Rob selain Dia. Sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada para rasul setelah Nuh yang semuanya berasal dari keturunannya. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah berfirman berkaitan dengan Nuh dan Ibrahim, kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan al-haq, yakni setiap nabi setelah Nuh berasal dari anak keturunannya. Demikian halnya Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Telah disebutkan bahwa Nuh telah menyeru kepada Allah dengan berbagai macam cara dalam bentuk dakwah, baik di waktu malam maupun siang, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, terkadang dengan targhib yaitu anjuran, terkadang pula dengan tarhib atau ancaman. Kesemuanya tidak berhasil mendakwai mereka, bahkan mayoritas dari kaumnya masih terus dalam kesesatan, kesewenang-sewenangan, serta menyembah patung dan berhala. Mereka senantiasa mengadakan permusuhan di setiap situasi dan kondisi. Bahkan mereka terus merendahkannya, kemudian orang-orang beriman kepadanya, serta mengancam mereka berupa rajam dan pengusiran. Mereka pun mampu merenggut orang-orang yang beriman dan berhasil mencapai tujuannya. Firman Allah Ta'ala yang artinya, pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Saya tidak seperti yang kalian kira bahwa saya adalah seorang yang sesat, akan tetapi saya berada di atas petunjuk yang lurus dan seorang rasul dari Rabb semesta alam, yakni Zat yang berfirman kepada sesuatu, kun jadilah, maka jadilah dia. Inilah tugas seorang rasul, yaitu penyampai, penjelas, dan penasihat, serta mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kemudian mereka menjawab sebagaimana yang tertera dalam firman Allah, yang artinya, maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang yang dusta. Mereka merasa heran sekiranya seorang manusia menjadi rasul. Mereka merendahkan orang-orang yang mengikutinya dan menganggap mereka sebagai orang yang hina. Dikatakan kepada mereka bahwa mereka adalah orang yang bodoh dan lemah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Heraklus, orang-orang bodoh dan lemah adalah pengikut para rasul. Hal tersebut mereka lakukan tidak lain karena memang mereka tidak punya alasan untuk mengikuti kebenaran. Ungkapan mereka, ba'diyar rasul, yang lekas percaya saja, sekedar engkau menyeru mereka, maka mereka pun langsung menyambutmu tanpa pikir panjang. Cemoohan mereka tersebut pada dasarnya adalah pujian bagi orang-orang yang dicemooh, sebab Allah Ta'ala telah ridho terhadap mereka. Sebuah kebenaran yang nampak tidak perlu lagi adanya pikir panjang dan perenungan, bahkan wajib diikuti oleh dan dilaksanakan kapan saja kebenaran tersebut akan nampak. Sebagaimana Rasulullah pernah memuji sahabat Abu Bakar, bahwasanya setiap orang yang aku seru kepada Islam, maka ia akan pikir-pikir dulu kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya dia tidak pernah merasa ragu. Sedangkan ungkapan orang-orang kafir kepada Nuh dan orang-orang yang beriman kepadanya, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala, ma naro lakum alaina min fadl, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, yakni belum nampak sesuatu pun dari kalian setelah kalian menyandang gelar keimanan, dan tidak ada keistimewaan kalian atas kami. Ini merupakan sebuah kelembutan berbicara kepada orang-orang kafir tersebut, yaitu berlemah lembut kepada mereka dengan mengajak kepada kebenaran, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Nuh mengatakan kepada mereka sebagaimana yang tertera dalam firman Allah, qala ya qaumi ara'aytum in kunta ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatum min 'indi. Jadi ayat ini berisi tentang kenabian dan risalah. Firman Allah Ta'ala, fa'umayyid 'alaikum, yaitu kalian tidak memahaminya dan tidak mendapatkan petunjuk kepadanya.
Seolah-olah mereka orang-orang kafir meminta Nuh untuk menjauhkan para pengikutnya dari mereka, dan mereka berjanji kepada Nuh mau melakukannya, maka mereka akan berkumpul dengannya. Namun Nuh membalas permintaan mereka seraya berkata, sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, yakni saya khawatir bila mengusir mereka, maka mereka akan mengadu kepada Allah. Oleh karenanya Nuh mengatakan sebagaimana tertera dalam firman Allah, artinya, dan dia berkata, hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Oleh karena itu, ketika orang-orang kafir Quraisy meminta Rasulullah mengusir orang-orang mukmin yang lemah dari hadapannya, seperti Ammar, Suhaib, Bilal, Kabab, dan yang lainnya, maka Allah melarang beliau untuk menuruti permintaan mereka. Hal ini telah kami sebutkan dalam Quran surat Al-An'am dan Al-Kahfi. Waktu terus berjalan dan perdebatan antara Nuh dan kaumnya pun terus berkelanjutan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang yang lalim. Maksudnya meskipun dengan rentang waktu yang sangat panjang, namun sangat sedikit sekali kaum yang mau beriman kepadanya. Setiap kali pergantian generasi, maka mereka senantiasa berwasiat kepada generasi berikutnya untuk tidak beriman kepadanya, memerangi dan menyelisihi perintahnya. Di selama 950 tahun Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya, Bani Rasib tadi, yang beriman atau yang mengikuti beliau hanya sangat-sangat sedikit sekali, bahkan bisa dihitung. Bila seorang ayah memiliki seorang anak yang berusia balik dan tumbuh dewasa, maka ia akan senantiasa berwasiat kepadanya untuk tidak beriman kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Dan di antara karakter mereka adalah enggan untuk beriman dan mengikuti kebenaran. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah tertimpa sebuah fitnah, maka tak seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan dia menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Dia berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana, dan dia maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang berhak mendapatkan kesesatan. Namun dia mempunyai hikmah yang mendalam dan hujah yang kuat di balik itu semua. Ini merupakan bentuk hiburan bagi Nuh atas apa yang telah diperbuat oleh kaumnya. Firman Allah Ta'ala yang artinya, karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Ini merupakan dorongan bagi Nuh alaihi salatu wassalam berkaitan dengan kondisi kaumnya. Sesungguhnya mereka tidak akan beriman kecuali orang yang sebelumnya telah beriman. Maksudnya, janganlah kondisi tersebut membuatnya menjadi berlaku buruk, karena sesungguhnya sudah dekat waktu kemenangan. Sedangkan kisahnya pun sungguh menakjubkan. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang lalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Hal itu terjadi ketika Nuh merasa putus asa mengharap kebaikan dan kebahagiaan kaumnya. Nuh alaihi salatu wassalam melihat bahwa tidak ada kebaikan pada diri mereka, bahkan mereka sudah sampai taraf menyakiti, membangkang, dan mendustakannya dengan berbagai cara, baik dengan perbuatan maupun perkataan. Maka Nuh mendoakan keburukan bagi mereka, dan Allah pun mengabulkan permohonannya. Allah berfirman dalam firman-Nya, dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi Rasul. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang yang mukmin bersataku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 117-118. Maka kesalahan-kesalahan mereka berupa kekafiran, kefajiran, dan doa keburukan Nabi mereka berkumpul menjadi satu. Saat itulah Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, yaitu perahu yang sangat besar, yang belum pernah ada yang semisal dengannya, baik sebelum Nabi Nuh maupun sesudahnya. Allah Ta'ala telah memberitahukan sebelumnya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, apabila telah datang perintahnya dan azab telah menimpa mereka dan tidak dapat dihindarkan oleh orang-orang yang berbuat dosa, maka tidak akan menarik dan mengembalikannya. Boleh jadi dalam diri Nuh ada rasa kasihan terhadap kaumnya di saat menghadapi azab yang menimpa mereka. Namun menerima kabar sesuatu tidak sama dengan melihat secara langsung. Oleh karena itu,
Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang yang lalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan mulailah Nuh membuat bahtera. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengerjainya atau mengejeknya, yaitu mereka mengolok-oloknya dan menganggap apa yang dijanjikan terhadap mereka mustahil terjadi. Allah Ta'ala berfirman, berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kamilah yang akan mengejek kalian, dan kami merasa heran terhadap kalian, sebab kalian masih terus dalam kekafiran dan permusuhan yang menyebabkan turunnya azab pada diri kalian dan menimpa kalian. Karakter mereka di dunia ini adalah kekafiran yang sangat kental, serta permusuhan yang sangat mendalam. Di akhirat pun mereka akan mengelak bahwa telah datang seorang Rasul kepada mereka. Sebagaimana Bukhari mengatakan, Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Zayyad telah menceritakan kepada kami, Al-A'masi telah menceritakan kepada kami dari Abu Soleh dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nuh alaihi salatu wassalam dan kaumnya didatangkan di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah engkau telah menyampaikan? Nuh menjawab, benar wahai Rabbku. Allah berfirman kepada kaum umatnya, apakah dia Nuh telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, tidak seorang pun nabi yang datang kepada kami. Allah berfirman kepada Nuh, siapa yang menjadi saksi bagimu? Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Maka kami pun menjadi saksi bahwa Nuh telah menyampaikan. Inilah yang tertera dalam firman Allah yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Yang dimaksud dengan al-wasat adalah adil. Umat Islam akan bersaksi sesuai dengan kesaksian nabinya yang jujur lagi terpercaya. Bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus Nuh alaihi salatu wassalam dengan membawa kebenaran. Allah Ta'ala menurunkan kebenaran kepadanya dan memerintahkan untuk melaksanakannya. Dan bahwasanya Nuh telah menyampaikannya kepada umatnya dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak ada sesuatu apapun yang bermanfaat bagi mereka, melainkan ia telah memerintah kepada kaumnya untuk melaksanakannya. Dan tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan bagi mereka, melainkan ia telah melarang mereka dan memperingatkan kepada mereka untuk menjauhinya. Inilah tugas semua Rasul, bahkan setiap Rasul telah memperingatkan kaumnya akan kedatangan Al-Masihud Dajjal. Meskipun tidak ada kemungkinan keluarnya Dajjal di zaman tersebut, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk wanti-wanti mereka dan kasih sayang mereka terhadap umatnya. Hal ini disebutkan dalam Bukhari, Abdan telah menceritakan kepada kami, Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Yunus dari Az-Zuhri. Salim berkata, Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di tengah manusia. Beliau memuji Allah Ta'ala yang menjadi haknya. Lalu beliau menyebutkan tentang fitnah Dajjal seraya bersabda, sesungguhnya aku telah memperingatkan kalian dari munculnya Ad-Dajjal. Tidak ada seorang nabi pun melainkan dia telah memperingatkan kaumnya dari kedatangannya. Sungguh Nuh telah memperingatkan kaumnya. Namun aku katakan kepada kaum kalian sesuatu yang belum diungkapkan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Kalian akan mengetahui bahwa Dajjal adalah buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidak buta sebelah. Hadis berikut ini juga terdapat dalam kitab Sahihaini dari hadis Syaiban bin Abdurrahman bin Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Maukah kalian aku ceritakan tentang Dajjal yang belum pernah diceritakan seorang nabi pun kepada kaumnya? Sesungguhnya Dajjal adalah buta sebelah matanya. Ia akan datang dengan membawa permisalan surga dan neraka. Yang ia sebutkan surga pada dasarnya adalah neraka. Aku peringatkan kalian akan kedatangan Dajjal, sebagaimana Nuh telah memperingatkan kepada kaumnya. Lafaz di atas adalah lafaz Al-Bukhari, sebagaimana ulama salaf mengatakan, setelah Allah mengabulkan permohonannya, maka dia memerintahkan Nuh untuk menanam pohon guna untuk membuat bahtera. Maka Nuh menanamnya dan menunggu selama 100 tahun, kemudian menerbangkannya dan kemudian menebangnya selama 100 tahun. Ada yang mengatakan selama 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya Nabi Nuh telah bersusah payah berdakwah kepada umatnya Bani Rasyib, tapi mereka senantiasa mengingkari sampai akhirnya Allah memberikan azab kepada mereka
dengan memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera kapal, menanam pohon selama 100 tahun, kemudian menebangnya pun selama 100 tahun, guna untuk membuat bahtera supaya mereka selamat dari azab Allah Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Sampai pada part berikut. Untuk kelanjutannya bisa kita sambung pada pertemuan berikutnya dari kisah dari Nabi Nuh ini. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.